Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman insyaallah dirahmati Allah. Sebagaimana judul yang sudah disampaikan tadi, ini adalah sebenarnya sedikit ngobrol daripada apa yang sudah saya tulis tadi di sosial media ya, di Instagram, yaitu tentang menjaga kehidupan itu bukan takut mati. Jadi di dalam Islam itu kalau secara sederhananya menjaga kehidupan itu adalah perkara yang wajib di dalam Islam. Tapi menjaga kehidupan ini kan berbeda dengan takut mati. Kalau seandainya menjaga kehidupan itu berarti kita menghormati apapun yang Allah telah berikan kepada kita, menjaganya dengan cara yang paling baik dan menempatkannya dengan cara yang paling Allah ridho. Karena Allah yang memberikan kehidupan ini dan kita menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ya ibaratnya kalau ada orang yang memberikan kita sesuatu ya kita hormati, kita jaga. Itu adalah menjaga kehidupan. Tapi kalau takut mati ini beda. Takut mati ini adalah sesuatu penyakit di dalam Islam. Jadi kalau misalnya dalam hadis itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karahiyatul maut, membenci maut, lalu kemudian digabungkan dengan hubbud dunya, mencintai dunia. Maka kalau kita bicara tentang mati, Allah itu mengkritik di dalam Al-Qur'an orang-orang yang takut mati. Orang-orang yang lari dari peperangan misalnya, orang-orang yang membunuh bayi karena takut rezeki misalnya, atau misalnya orang-orang yang mereka itu lari daripada ketentuan-ketentuan Allah hanya karena mereka khawatir bahwa kematian itu akan menjemput mereka. Jadi kalau Allah mengkritik orang-orang yang takut mati itu Allah misal bilang pada orang-orang yang sok-sokan ya. Jadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir tapi sok-sokan ngerti, sok-sok tahu, maka Allah katakan fattamannaul maut in kuntum shadiqin. Maka inginkanlah kematian itu kalau memang Anda termasuk orang-orang yang benar atau orang-orang yang yakin gitu ya. Karena orang-orang yang nggak yakin itu ya mesti takut mati. Kalau kita bicara tentang kematian itu dan bagaimana cara pandangnya, kaum muslimin itu kan melihat kematian sebagai sebuah sebagai sebuah jembatan untuk menuju kepada Allah. Ketika dia mau untuk masuk surganya Allah, ketika dia kangen dengan Rasulullah, ketika dia menginginkan surganya Allah, maka dia memandang mati itu bukan sebuah kesulitan, bukan sebuah keburukan, tapi adalah bagaimana cara dia untuk segera untuk berjumpa dengan Allah. Makanya kalau ada orang ditanya misalnya ya, mau masuk surga nggak? Mau. Mau nggak ketemu dengan Rasulullah? Oh mau banget. Siap mati? Wah enggak Ustadz, saya belum kawin Ustadz, saya belum nikah. Ya itu berarti nggak serius. Nggak juga sih, tapi maksudnya gini, orang muslim tuh nggak takut mati, karena mereka tahu bahwa mati itu hanyalah satu titik tolak kepada kehidupan yang lain. Makanya Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apakah kalian bisa kufur dengan Allah, bisa mengingkari Allah padahal dialah Allah yang telah menghidupkan kalian. Lalu kemudian daripada yang mati Allah menghidupkan kita, kemudian Allah mematikan kembali, lalu Allah akan bangkitkan kita kembali untuk hidup, lalu kepada Allah kita akan dikembalikan. Artinya adalah kaum muslimin melihat mati itu adalah salah satu titik perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Maka ketika dia yakin dengan yaumil kiamat, yakin dengan perkara yang gaib, yaitu adalah kebangkitan, lalu kemudian hisab, lalu kemudian surga, maka dia juga tidak menganggap bahwa kematian itu harus dikhawatirkan secara berlebihan. Tapi sekali lagi tidak membuat kaum muslim lantas tidak menjaga kehidupan. Karena menjaga kehidupan dengan takut mati ini adalah perkara-perkara yang berbeda. Contoh, kalau menjaga kehidupan itu kayak apa? Menjaga kehidupan ini berarti melaksanakan syariat untuk menjaga kehidupan. Misal, kita diperintah Allah untuk tidak bunuh diri, itu menjaga kehidupan. Kita diperintah Allah untuk menjaga badan, itu menjaga kehidupan. Allah sampaikan pada orang-orang yang yang mereka itu
terlalu banyak beraktivitas sampai nggak memperhatikan badannya. Allah katakan, ya kalian harus memperhatikan badan kalian. Kalian harus memberikan hak pada badan badan kalian supaya kalian juga memberikan kalian juga menjaga apa yang diberikan oleh Allah. Kalian nggak boleh untuk menyakiti orang, kalian nggak boleh membunuh orang. Ini termasuk penjagaan kehidupan di dalam Islam. Kalian tidak boleh membahayakan orang. Bahkan seorang muslim tidak boleh menodongkan senjata pada muslim yang lainnya, karena itu sudah dosa. Apalagi menyakiti orang muslim, apalagi dia membunuh orang-orang muslim. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan muslim? Sama, ketika mereka disakiti juga tidak diperbolehkan. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh kehidupan. Dan barang siapa yang membinasakan satu nyawa tanpa hak, maka dia ibarat seperti menghancurkan seluruh kehidupan. Ini adalah penjagaan kehidupan daripada Islam. Ini adalah cara Islam untuk menjaga kehidupan. Cara Islam untuk membuat orang-orang itu menghormati kehidupan, menghormati manusia. Karena kenapa? Karena kalau dia bisa menghormati kehidupan, kalau dia bisa menghormati manusia, dia bahkan akan lebih menghormati Allah. Karena Allah yang memberikan kehidupan pada manusia. Karena Allah yang membuat manusia itu bisa hidup. Karena bukan dia yang menghidupkan, bukan dia yang mematikan, tapi adalah Allah. Maka ketika orang bisa menghormati kehidupan, orang bisa menghormati manusia, orang bisa mempunyai sifat kemanusiaan atau menghargai kehidupan itu sendiri, dia bisa menghormati Allah. Jelas ya? Jadi yang saya pengen jelasin dulu adalah menghormati hidup atau menghargai kehidupan, atau bahasanya adalah menjaga kehidupan, itu beda dengan takut mati. Orang bisa jadi orang bisa jadi tidak takut mati, tapi dia bisa jadi menjaga hidup, itu bisa. Dan orang bisa jadi takut mati sekaligus nggak menghargai kehidupan. Tapi biasanya kalau orang sudah menghargai kehidupan, menjaga kehidupan, biasanya dia nggak takut mati. Kalau seandainya dia memang benar dengan keislamannya. Jadi ingat ya, menjaga kehidupan itu satu hal, takut mati itu hal yang lain. Lalu apa bedanya antara menjaga kehidupan dengan takut mati? Bedanya sederhana. Menjaga kehidupan itu berarti melaksanakan syariat. Sedangkan takut mati itu ya berarti melanggar syariat. Orang yang lari dari peperangan itu melanggar syariat. Allah sampaikan, ya kalau misalnya, Rasulullah sampaikan, Muslim itu tidak cari mati. Muslim tidak pernah cari permusuhan. Muslim itu tidak pernah cari penghantaran nyawa, itu nggak ada. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya kalian berdiri di depan medan perang, lalu musuh ada di depan kalian, jangan mundur. Jadi Islam nggak pernah cari musuh, tapi kalau ada musuh di depan, Islam nggak pernah menyuruh untuk mundur. Kalian jangan mundur, kata Rasulullah. Kalau musuh jangan dicari, kalau ada jangan mundur. Maka sabar, lalu kemudian ikut aturan Allah. Kata Rasulullah, surga ada di bawah bayang-bayang pedang. Jadi kita tuh diajarin benar-benar kesatria banget. Kesatria itu kan nggak pernah nyari masalah. Tapi kalau ada masalah yang harus dihadapi, dia nggak pernah mundur. Dan dia akan sabar menghadapi masalah itu, dan kalau seandainya dia berhasil, itu adalah karena Allah. Kalau dia nggak berhasil, berarti Allah sudah menyiapkan tempat yang lebih baik bagi dia. Itu maksud Rasulullah, sabar, karena surga ada di bawah bayang-bayang pedang. Maka itu adalah orang-orang yang menjaga kehidupan. Jadi ketika misalnya dia lari daripada peperangan, padahal dia sudah diwajibkan ada di dalam jihad itu misalnya, lalu dia lari desersi, maka ini adalah takut mati karena dia melanggar syariat. Tapi kalau dia misalnya melakukan syariat, itu berarti ya menjaga kehidupan. Contoh lagi misalnya, ada orang bilang, kok kita sudah nggak Jumatan 3 kali? By the way, hukum Jumatan 3 kali itu, nggak Jumatan 3 kali itu kafir atau tidak, nanti kita bahas ya. Ada orang bilang, kok kamu nggak Jumatan sih? Kan bukannya orang muslim tuh wajib Jumatan. Emang kamu takut ya sama virus, bukan takut sama Allah? Itu bukan takut mati, Mas. Emang kamu wabah takut mati kamu? Itu bukan takut mati, namanya menjaga kehidupan. Kenapa? Karena syariatnya memang begitu. Di dalam Islam, syariat itu punya hukum-hukumnya sendiri sesuai dengan realitasnya. Setiap realitas punya hukumnya. Contoh misalnya, cewek itu kalau seandainya dia nggak haid dalam kondisi normal ideal, ya dia harus sholat. Pas haid nggak boleh. Kenapa? Kalau sholat malah dosa. Berarti ketika seorang wanita nggak sholat ketika haid, itu menaati syariat. Gitu kan ya. Sama kayak kondisi ideal. Kalau kondisi ideal ya yang laki-laki pergi ke masjid untuk sholat. Yang laki-laki ya berjamaah di masjid, apalagi hari Jumat, ya harus sholat Jumat.
Tapi kalau misalnya dia sedang dalam kondisi yang tidak ideal seperti sekarang, wabah COVID, itu kan, pandemi seluruh dunia, dan ahli-ahli sudah ngasih tahu ini wabah bukan masalahnya, bukan mortalitasnya saja, itu mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan yang lain. Tapi masalahnya adalah ketika orang berkerumun, dia menularnya sangat ganas. Nah, menular ganasnya ini berbahaya karena menyebabkan orang-orang itu harus dirawat, sedangkan fasilitas rawat selalu nggak cukup dan dokter selalu nggak cukup. Data dokter 2018 di Indonesia, setiap 1.000 penduduk cuma ada 0,4 dokter dan cuma ada 2 perawat per 1.000 penduduk. Artinya kalau andaikan orang-orang sakit dalam waktu yang bersamaan gara-gara mereka senantiasa berjamaah dan nggak pernah membuat berhenti virus ini jalan, ya ini bisa mengakibatkan kematian bukan karena wabahnya, tapi karena mismanagement, tapi karena mereka nggak mau nurut sama ahli untuk diem dan untuk menghentikan penyebaran virus. Itu maksudnya. Sehingga hukum Islamnya ketika ada proses seperti ini, Rasul udah jelaskan, kalau kalian dengar wabah di satu negeri, jangan masuk. Kalau kalian sudah di dalam, sabar, jangan keluar. Sabar, jangan keluar. Karena kalau Anda keluar, Anda nyebarin ke orang yang lain, maka Anda menjadi penyebab orang-orang itu bisa masuk dalam kondisi yang darurat, masuk dalam kondisi yang membahayakan dirinya. Anda punya chance untuk itu. Maka sabar, jangan keluar. Kalau mati gimana ya Rasulullah? Rasul katakan, kalau mati dalam keadaan sabar seperti itu, wabah, maka mereka mati dengan pahala mati syahid. Itu kan jelaskan ya. Jadi artinya ini hukumnya di dalam masa-masa kayak begini ya, social distancing, physical distancing, tidak berkerumun. Bukan masalah sholat Jumatnya, bukan masalah sholat berjamaahnya, tapi masalah kerumunnya. Bukan sholat Jumatnya yang dibubarkan, bukan sholat Jumatnya yang dilarang, bukan sholat jamaahnya yang tidak boleh, tapi yang nggak boleh kerumunannya. Maka hukumnya menjadi berbeda. Hukumnya menjadi berbeda maksudnya apa? Hukumnya jadi harus dijauhi dulu. Nah, itu adalah bukan takut mati. Nah, berarti balik lagi, ketika dalam wabah pandemi COVID kayak sekarang ini misalnya, ya berarti ketika orang itu menjauhi sholat jamaah karena menjauhi kerumunannya, bukan berarti takut mati, bukan berarti tidak beriman, tapi justru ini adalah menjalankan syariat. Ini berarti menjaga kehidupan. Gitu ya, bukan takut mati. Maka menjaga kehidupan beda dengan takut mati. Yang nggak boleh apa? Takut emang nggak boleh? Boleh, bagus malah. Karena takut itu membuat kita siap-siap. Kita takut besok nggak bakal makan, kita siap-siap cari makan. Kita takut anak kita besok nggak bisa sekolah, kita siapin daripada sekarang. Kita takut amal-amal kita nggak cukup nanti di yaumil kiamat, maka kita coba untuk baca Quran, kita coba untuk puasa, kita coba untuk menahan marah ketika berjumpa dengan orang-orang yang nggak kita suka. Kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita agar dia jadi investasi kita di masa depan. Takut itu bagus asal ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Takut itu keren kalau sekarang itu menjadikan kita bersiap-siap. Tapi takut menjadi buruk apabila dia berlebihan. Maka Allah katakan lewat Rasulullah, Rasul katakan Allah itu tidak akan memberikan ngumpulin 2 rasa takut sekaligus 2 rasa aman, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Allah nggak akan pernah mengumpulkan orang-orang yang ketika dia sudah takut di dunia akan dia, maka dia takut di akhirat dengan dia. Nggak mungkin. Jadi kalau di dunia kita sudah takut Allah, di akhirat kita aman dari Allah. Tapi kalau manusia di dunia itu merasa aman dari Allah, maka di akhirat nanti dia nggak bakal merasa aman dari Allah. Maka takut tuh benar kalau diberikan sesuai dengan porsinya. Tapi kalau ketakutan terus-menerus itu nggak boleh. Stres itu bagus. Kelewat banyak stres berterus-terusan itu nggak boleh. Khawatir tuh bagus, tapi khawatir berlebih-lebihan itu nggak boleh. Apa bedanya? Balik lagi, syariat Allah. Nah, ini masuk kepada yang lagi rame tentang masalah jenazah yang ditolak pemakaman. Jenazah yang ditolak pemakamannya ya. Jadi kita tahu bahwa beberapa waktu ini ada perawat yang meninggal di Semarang kalau saya nggak salah, kemudian jenazahnya ditolak untuk dimakamkan. Nah, ini kita lihat, ini menjaga kehidupan atau takut mati? Teman-teman udah bisa jawab kayaknya kan ya. Menjaga kehidupan atau takut mati? Yang menolak beralasan, oh ini warga menolak. Kenapa? Karena mereka takut nanti tersebar juga virus di antara mereka. Nanti jenazahnya itu menularkan virus misalnya. Nanti gimana kalau seandainya jenazahnya menularkan virus? Nanti kan yang lain juga kena. Maka kami menolak dimakamkan di sini. Padahal dalam hukum Islam, syariat Islam, jenazah itu harus dihormati. Jangankan yang muslim, yang bukan muslim aja dihormati Rasulullah. Maka ketika ada jenazah mayit seorang Yahudi, Rasulullah berdiri. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa berdiri?
Itu kan jenazahnya Yahudi. Maka Rasul berkata, iya, saya berdiri karena dia manusia kan. Karena dia manusia kita harus hormati. Apalagi jenazahnya Muslim. Yang kita diajarin bahwa orang-orang yang kembali kepada Allah itu mesti juga diistimewakan. Kenapa kita repot-repot mandiin, kita repot-repot bersihin, kita kasih wewangian, kita kasih mereka kemudian pakaian kafan yang istimewa, setelah itu kemudian kita doakan, kita sholati, kita antarkan ke dalam tempat peristirahatannya, karena Islam menghormati ketika orang mau kembali kepada Allah. Kita berusaha untuk kemudian mengantarkan dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan itu dinilai daripada kematiannya. Maka Rasul sampaikan, siapa yang matinya disaksikan oleh 40 orang-orang yang soleh, yang beriman, dan menyaksikan bahwa orang ini adalah orang-orang soleh juga, maka Allah menerima persaksian orang-orang yang ada di bumi untuk kemudian dijadikan persaksian di langit. Artinya ketika kita menghantarkan mayit dengan cara yang baik, maka kemudian ada perlakuan istimewa terhadap mayit ini di dalam Islam. Rasulullah juga sampaikan bahwa mayit yang kemudian yang kemudian meninggal itu harus segera dikuburkan. Karena ada beberapa hal yang harus disegerakan di dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah menguburkan mayit. Maka kalau ada yang menolak dengan alasan kemudian takut dan segala macamnya, ini bukan takut yang tepat, ini bukan takut yang betul. Apalagi para ahli sudah menjelaskan bahwasanya kalau yang namanya orang-orang yang meninggal karena COVID itu kalau sudah dimakamkan dengan prosedur yang tepat, maka dia tidak akan menimbulkan bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, kalaupun ada yang terkena, terinfeksi, bisa jadi itu bukan karena mayatnya. Dan kalaupun terinfeksi kan COVID ini bukan sesuatu aib. Aib itu kalau antum makan duit orang lain. Aib itu kalau seandainya antum melanggar perintah Allah. Aib itu kalau seandainya antum berbuat maksiat. Aib itu kalau antum janji nggak ditepati. Aib itu artinya kalau antum mengumbar-ngumbar janji tapi kemudian nggak ada realisasiannya. Itu baru malu. Tapi kemudian kalau misalnya urusan COVID ini, ya ini kan adalah penyakit menular. Penyakit yang kemudian pandemi yang antum bisa kena, saya juga bisa kena, semua orang juga bisa kena. Ulama bisa, awam bisa, orang kaya bisa, miskin bisa, orang gede, orang kecil bisa, semuanya bisa kena, mau pendidikan atau mau tidak. Semuanya bisa kena. Nah, kalau sudah dijelasin kayak gitu, yang mbok ya harusnya kita paham dan harusnya kita menyadari. Apa yang kita sadari? Bahwa kesemuanya itu adalah bagian daripada hal yang harusnya nggak perlu kita takuti. Takut mati beda dengan menjaga kehidupan. Justru ketika kita menerima mereka, mayit-mayit itu segera untuk dimakamkan itu bagian daripada menjaga kehidupan atau menjaga kemanusiaan. Karena yang dikhawatirkan dari COVID ini adalah bukan hanya dia mematikan manusia, tapi mematikan kemanusiaan itu. Kita jadi nggak peduli. Ada orang-orang yang kemudian dagang nimbun barang, dijual mahal gitu kan ya. Ini yang kita khawatirkan lebih daripada COVID-nya. Kenapa? COVID itu kan adalah kemudian virus yang nggak pandang bulu. Dia mau dalam kondisi apa aja ya, dia bekerja sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan keadaan fitrahnya dia ya begitu, gitu kan ya maksudnya. Tapi manusia itu kan bisa memilih, dia bisa memilih untuk nimbun atau tidak, dia bisa milih untuk nipu atau enggak. Masya Allah banyak banget penipuan online zaman sekarang. Dia bisa milih untuk bantu atau tidak. Dia bisa milih untuk maki atau kemudian bantu. Dia bisa milih untuk nimbun atau kemudian jual barang dengan harga yang mahal atau tidak. Ini kan pilihan. Dia bisa milih untuk menerima mayit jenazah untuk dimakamkan atau tidak. Ini adalah kemanusiaan. Maka yang kita khawatirkan lebih daripada matinya manusia adalah matinya kemanusiaan. Ada manusia tapi nggak ada kemanusiaan. Itu jauh lebih parah daripada nggak ada manusia sama sekali. Karena kalau seandainya ada manusia tapi nggak ada kemanusiaan, maka ya bagaimana kita bisa kemudian untuk bisa menghormati kehidupan atau menghamba pada zat yang maha hidup dan memberikan kehidupan. Balik lagi ke dalam urusan ini, dan kalau kita lihat, dan memang kita nggak usah bully, kita nggak usah ikutan caci, kita nggak usah ikutan maki. Yang kita lakukan itu adalah agama ini menjadi manfaat kalau itu bisa melembutkan hati kita. Memang betul, kita perlu untuk mengkritik, kita perlu untuk memberikan pendapat, kita memberikan saran, tapi mbok ya jangan dengan kata-kata yang kasar. Kalaupun kita mau memberikan saran bagi orang-orang yang sudah menolak ataupun sudah melakukan ya nggak mendukung atau menolak jenazah dan segala macam, ya kita bisa lakukan dengan baik. Toh yang kita ingin lakukan adalah manusia tuh punya sifat kemanusiaan, manusia tuh bisa berubah, bukan malah membuat orang jadi down, bukan malah membuat orang justru antipati terhadap apa yang pengen kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak hanya urusan penolakan jenazah, tapi saya juga dapat curhat-curhatan dari dokter, perawat yang lain kalau mereka itu juga ditolak di kos-kosan mereka. Mereka itu juga ditolak di tempat-tempat tinggal mereka. Ada orang-orang yang ketika
tahu ini ada seorang perawat ngekos di tempatnya, itu orang ditolak. Padahal dia sudah lama tinggal di situ. Padahal dia sudah lama ngekos di situ, tapi ditolak. Gara-gara apa? Kembali lagi, takut mati. Padahal harusnya Anda itu menjaga kehidupan, bukan takut mati. Kalau orang yang menjaga kehidupan, dia akan mikir, oh sekarang itu dokter-dokter, perawat-perawat itu kayak orang-orang yang berjihad di garis depan. Kalau bahasa saya kayak mujahid kesehatan. Kenapa? Ya antum bayangin aja. Mereka berkorban jelas lebih banyak daripada kita. Cara kita untuk bisa menyelamatkan orang lain sekarang adalah tidak terkena penyakit atau tidak ketularan. Makanya perjuangan kita cuma di rumah nyari film mana yang belum ditonton atau nyari buku mana yang perlu untuk dibaca atau live kayak sekarang, lalu kemudian atau posting Instagram atau mungkin cari makanan atau mungkin kayak istri saya justru kesempatan untuk belajar masak. Ini kemudian inilah bagian daripada perjuangan kita, tapi perjuangan mereka, they fight harder. Mereka berjuang lebih keras daripada kita. Mereka berada di garis depan, seringkali dengan APD yang seadanya, yang justru kemudian nggak bisa dijamin untuk mereka. Mereka kemudian berjuang tidurnya kurang, mereka kemudian mengorbankan waktu luang mereka. Kadang-kadang ada yang nggak mau pulang ke rumah karena khawatir akan menularkan kepada anak-anaknya, jadi dia harus cari kemudian di tempat yang lain. Gubernur DKI ketika menyediakan tempat terbaik, hotel-hotel berbintang untuk peristirahatan mereka, ini juga ada yang kritik. Saya pikir, ini orang kok bisa-bisanya mengkritik, kamu tuh nggak berbuat apa-apa, kamu bukan ada di garis depan. Kalau kamu yang jadi dokter, mungkin kamu juga akan ngomel ketika orang-orang tuh nggak menyediakan yang terbaik, padahal mereka perjuangannya lebih daripada kita. Kita di rumah, mereka di rumah sakit. Mereka bilang sama kita, karena kalian nggak punya keahlian, udah kalian di rumah aja, jangan ngerepotin kami lagi. Karena kalau kamu ketular, kalau kamu pergi-pergi keluar terus-terus, kamu tertular, kamu bakal merepotkan kami juga kan. Nah, lebih baik kamu di rumah aja, kami berjuang di sini, kalian support ke kami. Harusnya kita support ke mereka. Harusnya kita memberikan dukungan-dukungan ke mereka supaya mereka bisa bekerja dengan tenang. Andaikan saya kenal, kemudian ya, dengan orang-orang dokter, ya bukan andaikan ya, saya udah kenal dengan beberapa dokter, dan apa yang kita lakukan? Kita coba untuk support hidup mereka, kita berikan kemudian doa pada mereka tiap selesai sholat kita. Kalau mereka punya keluarga, kita bisa bantu untuk menjaga, kita jagain, kita kemudian support kemudian makanan bagi keluarganya. Kalau kita bisa kemudian untuk mensupport mereka dengan APD, kita coba cari APD, kita carikan pada mereka. Ini yang dilakukan oleh Barisan Bangun Negeri, walaupun mungkin nggak maksimal. Mungkin nggak banyak, karena Barisan Bangun Negeri juga terbatas banget. Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Umar Mita, Ustadz Salim Villa, Ustadz Ustadz Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Lukman, Ustadz Abu Fida, ini berjibaku nyariin bagaimana caranya kita bisa ngelengkapin mereka, para dokter ini. Bukan justru malah kita tolak. Kenapa? Ya Allah ya Rob, antum bisa bayangin nggak kalau seandainya kita sakit itu kita yang jagain siapa? Kita yang ngerawat siapa? Kan bukan yang lain selain daripada para dokter. Sedangkan saya sudah sampaikan kalau dokter-dokter itu jumlahnya cuma 0,4 orang per 1000 penduduk. Artinya cuma 4 dokter untuk 10.000 penduduk. Andaikan kalau seandainya 4 dokter tumbang, itu berarti 10.000 orang penduduk di Indonesia itu gagal dirawat atau tidak bakal punya potensi tidak dirawat. Perawat itu 2 per 1.000 orang. Kalau seandainya kalau perawat itu tumbang 2, maka ada 1.000 orang yang tidak bisa dirawat di Indonesia. Artinya kita harus tahu kalau kita sayang dengan negeri ini, kalau kita mau untuk keluar daripada pandemi ini, kita nggak bisa sendiri-sendiri, kita harus bareng-bareng. Jagain para perawat, jagain para dokter, supaya mereka tuh bisa bekerja dengan tenang, supaya mereka tuh bisa beristirahat dengan tenang. Bukan ketika mereka pulang, justru mereka nggak bisa masuk kos-kosan mereka, disuruh pindah ke tempat yang lain, gara-gara orang di situ merasa khawatir kalau seandainya kemudian perawat-perawat itu kos-kosan di situ. Lah, kan nggak mungkin mereka di rumah sakit. Kan nggak mungkin mereka tidur di sana. Orang kita sudah tahu rumah sakit justru jadi tempat untuk kemudian mengumpulkan orang-orang yang sakit. Dan harusnya perawat-perawat dan dokter-dokter itu ya pulang ke rumah untuk istirahat supaya mereka bisa kerja lagi, supaya mereka bisa untuk aktivitas lagi di esok harinya. Ya tapi balik lagi ya, kalau seandainya kita mengerti tentang urusan menjaga kemanusiaan atau menjaga kehidupan, maka kita biasanya nggak akan takut mati. Tapi bukan juga saya suruh antum untuk bunuh diri, enggak ya, karena kan saya sudah jelasin dari awal bahwa takut mati beda dengan menjaga kehidupan. Bukan bunuh diri, bukan. Tapi kita itu menjaga kehidupan dengan cara tadi. Kita berhati-hati, kalau keluar kita pakai masker. Kalau misalnya di rumah kita sering cuci tangan,
pulang dari luar kita mandi dan seterusnya. Tapi Mbok ya coba lihat dulu, ini juga dalam proses menjaga kehidupan, selain cuci tangan, selain kita kemudian makan makanan yang sehat, selain kita pakai masker dan segala macamnya, ada juga cara untuk menjaga kehidupan, yaitu dengan menjaga orang-orang yang menjaga kehidupan tadi. Jangan sampai jadi orang yang takut mati karena itu kita melanggar syariat. Misalnya dengan cara apa? Menolak pemakaman, menolak jenazah COVID, lalu kemudian mempermasalahkan perawat, mempermasalahkan dokter-dokter yang tinggal di situ. Justru harusnya kita sadar kalau seandainya ketika kita sakit, yang jagain juga mereka. Maka kita harus jaga mereka supaya jangan sampai mereka sakit, jangan sampai mereka tumbang. Jadi itu yang pengen saya sampaikan dari tulisan saya tadi di Instagram tentang menjaga kehidupan itu beda dengan takut mati. Kalau takut mati itu melanggar syariat, hubud dunia wa karahiyatul maut, sedangkan menjaga kehidupan itu adalah menghormati kehidupan yang Allah berikan dan menjaga sebisa-bisanya. Tidak menyakiti orang, lalu kemudian berusaha supaya orang itu tetap sehat, berusaha orang itu tetap bisa aktivitas. Nah, inilah tugas kita sekarang, menjaga kehidupan. Dan ini nggak bisa kecuali bareng-bareng. Maka teman-teman sekalian doain kami di Barisan Bangun Negeri, para asatidz ngumpul untuk memberikan coba manfaat kepada umat semuanya, kepada seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Dan kita tahu yang kita lakukan mungkin bukan apa-apa, tapi kita nggak bisa diem. Kita tahu kalau pemerintah yang melakukan bisa lebih efektif karena memang ini tugas pemerintah, tapi itu tidak menjadikan kita harus diam terhadap hal-hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Maka dari Barisan Bangun Negeri, kita coba ingin meringankan beban umat dan mudah-mudahan kita lagi godok program lewat online. Kita kumpul terus di online, kita bicarakan tentang masalah umat dan kita coba untuk apa ya peduli dengan cara yang kita bisa dan doain kita lagi coba untuk galang beberapa program yang mudah-mudahan bisa segera untuk dipublish, bisa untuk dieksekusi. Doain kita, follow di @bbn.indonesia di Instagram, dan juga jangan berhenti support kita perlu banyak sekali galang-galangan dana, kita perlu banyak sekali bantuan daripada teman-teman sekalian untuk mengeksekusi program-program kita. Kita sudah buka donasi dan silahkan lihat di @bbn.indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian dan insya Allah tentang masalah yang tadi mudah-mudahan kita berharap di Indonesia ini tidak ada lagi orang-orang yang salah paham tentang masalah takut mati dan menjaga kehidupan. Dan semoga semua daripada kita menjadi orang-orang muslim yang menjaga kehidupan yang telah Allah berikan dan menghormati kehidupan. Termasuk diantaranya adalah kita tidak mempersulit hal-hal yang harusnya memang mudah, yang harusnya kita justru bantu di situ. Andai pun nggak bisa bantu, Mbok ya jangan nyusahin. Karena kenapa? Karena kita manusia, maka kita harus punya sifat seperti manusia. Karena kita muslim, apalagi kita harus mencontohkan bagaimana cara jadi seorang muslim yang benar-benar ideal di dalam Islam, terkhusus pada masa-masa kayak sekarang. Baik, itu aja teman-teman sekalian. Kalau ada, terkait sholat Jumat. Jadi gini, hadis yang tentang sholat Jumat, yang 3 kali tidak sholat Jumat, lantas kemudian dia tidak beriman, itu hadis terkait dengan orang-orang yang tidak punya uzur, tidak punya keringanan, dia tidak punya alasan, dia cuma malas aja, dia cuma tanpa alasan nggak sholat Jumat, dia menganggap remeh sholat Jumat, dia lebih mementingkan yang lain daripada sholat Jumat, dia lebih mementingkan dagangnya, dia lebih mementingkan kemudian segala sesuatu keduniawiannya, gitu kan ya, dibandingkan dengan sholat Jumat. Maka ketika ada orang yang tidak sholat Jumat karena meremehkan ataupun mementingkan yang lain, atau karena menganggap sholat Jumat ini tidak penting 3 kali, maka hadis itu berlaku. Tapi kalau seandainya orang itu punya uzur, dia punya alasan, dia punya keringanan, maka hadis ini tidak berlaku pada orang-orang kayak gitu. Ini yang saya dapat dari kawan-kawan saya, para asatidz saya, para ulama-ulama yang saya jadikan sebagai rujukan ketika mereka membahas tentang 3 kali sholat Jumat itu. Jadi ini adalah saya cuma meneruskan pendapat mereka saja. Teman-teman boleh lihat, banyak sekali sudah dibahas di YouTube, banyak sekali sudah dibahas di media sosial tentang 3 kali nggak sholat Jumat. Jadi insya Allah teman-teman yang menaati fatwa ulama untuk tetap di rumah, lalu kemudian tidak berkerumun, lalu kemudian tidak ikut
jamaah sholat untuk sementara, termasuk tidak sholat Jumat, mudah-mudahan ini termasuk yang mendapatkan uzur, ya. Lalu ada yang tanya lagi, Ustadz, itu mall buka, itu pasar buka, itu segala macam buka, kok masjid ditutup? Pertama, ya jangan samain masjid dengan pasar. Masjid itu adalah tempat yang mulia, gitu kan ya. Sedangkan pasar itu tempat orang mencari bahan-bahan pokok yang kadang-kadang nggak bisa untuk enggak, kecuali memang ya harus ke pasar, gitu loh maksudnya. Contoh misalnya, kalau orang nggak ke masjid, nggak jamak di masjid, dia bisa sholat di rumah. Tapi kalau orang nggak pergi beli makanan, terus dia makan apa? Masa fotosintesis, gitu kan? Jadi artinya, ya dia harus pergi ke pasar, gitu loh. Nah, tinggal kemudian pemerintah yang ngatur. Karena tugasnya ulama itu ya wilayahnya di masjid, wilayah ulama itu ya kajian, wilayahnya ulama itu ya eh, ya segala sesuatu yang difatwakan itu, gitu loh maksudnya. Itu wilayahnya ulama, dan nggak mungkin ulama kan nutup mall, nggak mungkin ulama kan nutup nutup pasar. Maka pemerintahlah yang berkewajiban untuk melakukan itu. Maka ulama cuma memberikan saran ke pemerintah, gini loh pas zaman Rasulullah, gitu kan ya. Silahkan para ahli lockdown kayak apa yang paling bagus misalnya, atau seperti apa periodisasinya, atau itu diserahkan kepada orang-orang yang lebih paham tentang fakta. Tapi ulama-ulama cuma ngasih tahu, ini loh solusinya Islam terhadap terhadap wabah. Ini loh pandangannya, dan kita senantiasa untuk kemudian memberikan pendidikan pada umat. Ya contohnya kayak sekarang ini, dan menjadi berusaha jadi solusi juga. Sorry ngomongnya belepotan ini. Jadi ya kira-kira gitulah ya. Itu tentang masalah tadi ya. Tentang masalah yang lain-lain saya pikir apa namanya? Saya pikir nanti bisa dibahas di tempat-tempat yang lain. Ada banyak pertanyaan, tapi nanti insya Allah kita juga coba untuk bahas mungkin pada waktu-waktu yang lain juga. Dan yang terakhir, saya perlu menyampaikan juga pada teman-teman yang sekarang masih istiqomah untuk di rumah, pada teman-teman yang masih istiqomah untuk mengurangi kerumunan dan pergerakan diri sehingga virus itu juga pergerakannya menjadi berkurang. Saya tahu ini adalah masa yang sangat sulit, saya tahu ini adalah masa yang perlu penyesuaian. Ada beberapa orang yang saya tahu sudah coba untuk menjual barang-barang pribadinya supaya bisa menghidupi dirinya ketika masih di rumah. Ada orang-orang yang sudah mulai apa namanya terpengaruh usahanya gara-gara mereka harus tetap di rumah. Banyak jualan-jualan yang sepi dan segala macamnya, ya termasuk saya juga merasa gitu kan ya, artinya bukan saya sih tapi istri saya curhat, Ustadz Abi ini jualannya di Hijab Alila juga berkurang, tapi saya bilang ya sudah nggak ada masalah. Kenapa? Karena ya memang ini harus musibah yang harus ditanggung bersama-sama gitu kan ya. Lalu ya selama kita masih bisa untuk coba menggaji teman-teman yang kerja dengan walaupun mungkin nggak penuh, tapi selama kita masih bisa lakukan perhitungan secara akuntansinya masih masuk, perhitungan secara apa namanya secara manusiawinya masih masuk, ya tetap kita kemudian berikan haknya mereka, karena kita tahu kalau kita aja kesulitan apalagi mereka. Kalau kita aja kesulitan apalagi yang lain. Sedangkan Allah sudah memberikan banyak kecukupan buat kita. Buat teman-teman yang ada di rumah, buat teman-teman yang harus di jalan juga, saya juga paham. Setiap kali saya posting tentang di rumah aja, setiap kali saya posting tentang jangan banyak keluar, jangan banyak bergerak, itu banyak sekali orang-orang yang bilang, tapi Ustadz kalau saya juga nggak bisa, saya harus cari makan. Saya paham banget, saya paham dan saya ngerti banget. Saya tahu, saya berusaha untuk berempati, saya berusaha untuk mengerti, merasakan apa yang teman-teman sadari. Tapi toh saya juga nggak mungkin bilang, oke silakan keluar semuanya. Ya kan nggak mungkin. Saya cuma bisa mendoakan bagi teman-teman yang harus keluar rumah, ya tetap hati-hati, tetap baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan itu sebagai wasilah untuk melindungi diri kita. Kalau memang kita keluar, memang untuk niatan yang baik dan untuk mencukupi keluarga kita. Kita tahu banget, ya balik lagi lah. Ya makanya doain, balik lagi ke masalah ya, yang harusnya lebih banyak beraktivitas, yang harusnya lebih banyak memberi solusi kan adalah penguasa. Tapi ya sudahlah. Eh, yang penting sekarang doain aja mudah-mudahan para asatidz di BBN, di Barisan Bangun Negeri bisa lebih besar, bisa lebih banyak, bisa lebih siap dan bisa lebih meringankan beban umat dengan cara mengangkat beban umat lebih banyak. Doain. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang nggak bagus, mungkin soundnya nggak bagus, mungkin videonya nggak bagus, ya namanya juga nggak ideal ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.